Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya tetap berharap dan berdoa semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia, tetap semangat dalam belajar dari rumah. Semoga kalian selalu bisa mengikuti semua pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Apa pengertiannya? Bagaimana strukturnya? Apa ciri-cirinya? Unsur-unsur yang membangun akan kita bahas di dalam materi berikut ini. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah sebuah bentuk karya sastra dari prosa. Jadi prosa fiksi, prosa rekaan, atau prosa hasil mereka-reka yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai dengan penyelesaian. Nah, ingat, cerpen itu adalah cerita yang pendek karena hanya mengisahkan satu persoalan, satu permasalahan yang akan diselesaikan oleh tokoh-tokohnya di dalam cerita tersebut. Nah, meskipun cerpen itu sudah disebut cerita yang pendek, tetapi masih juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang cerpen pendek, ini ukurannya kurang dari 1000 kata. Ada cerita pendek tetapi panjang, ini ukurannya 5000 kata. Nah, dua jenis cerpen ini ditinjau dari jumlah kata. Jadi kalau kita mengetik di Word itu nanti kita akan review jumlah kata berapa, itu akan muncul di situ. Itu cara mengetahui jumlah kata. Selain itu juga ada yang dinamakan jenis pentigraf, cerpen 3 paragraf. Cerpen ini hanya terdiri atas 3 paragraf. Karena apa? Karena memang persyaratannya adalah 3 paragraf. Isinya apa saja? Isinya tentang orientasi, kemudian konfliknya, setelah konflik baru ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya berupa apa? Ada satu kejutan yang membuat orang itu bertanya-tanya, oh ternyata begini, oh ternyata tidak sesuai dengan yang saya perkirakan. Itu ada kejutan di akhir ceritanya. Apakah sudah ada contoh-contoh pentigraf ini? Di perpustakaan kita sudah disediakan kumpulan pentigraf karya guru-guru MTSN 1 Kota Blitar. Judul bukunya adalah Cinta di Ujung Pena. Karya siapa saja? Ibu Haryani, Ibu Esti Munafifah, Ibu Miftahur Rahmah, dan Ibu Nunik Atmawati. Ya, tergabung di dalam satu buku ini. Ini anak-anak, cover bukunya seperti ini. Silahkan kalian pinjam ke perpustakaan. Sudah disediakan di perpustakaan. Ya, kreatif ya ibu-ibu kalian ya, anak-anak ya. Kalian juga akan lebih. Nah, apa tuh ciri-ciri cerpen itu? Cerpen itu hanya satu peristiwa. Karena hanya satu peristiwa, alurnya lebih sederhana. Tokohnya juga hanya sedikit, ya. Kemudian settingnya juga hanya pada satu tempat tertentu. Terdiri atas 3 sampai 10 halaman. Hanya selesai dibaca dalam sekali duduk, ya. Dan plotnya atau alurnya itu juga begitu mudah, tidak terlalu
sulit ya. Kemudian tokoh itu juga diterangkan atau diperjelas secara ringkas saja, tidak terlalu sampai detail-detailnya. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Unsur intrinsik itu unsur yang berada dalam cerpen. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen, tetapi juga tergambar di dalam cerpen tersebut. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa tuh tema itu? Tema itu ide dasarnya. Dari cerpen itu temanya tentang apa? Apakah tema tentang kemanusiaan, kepedulian? Apakah temanya tentang kegagalan? Apakah temanya tentang mimpi atau cita-cita yang sangat tinggi? Apakah temanya tentang pertemuan? Ya, itu bisa dibuat dalam satu cerita menjadi ide dasarnya. Nah, berdasarkan temanya, cerpen itu ada cerpen yang sempurna. Temanya fokus pada satu kegagalan, misalnya ya fokus pada kegagalan itu saja. Tetapi ada juga cerpen yang tidak utuh. Kalau dilihat dari temanya, selain gagal, di dalam juga akan ditemukan tema-tema atau subtema yang lain. Nah, ini berdasarkan temanya. Unsur intrinsik berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelakunya. Siapa sebenarnya yang berperan di dalam cerita tersebut? Itu tokoh-tokohnya. Tokoh ini bisa dilihat dari nama-nama yang digunakan atau kata ganti yang digunakan. Itu kita bisa menentukan tokohnya. Sedangkan penokohan adalah bagaimana cara pengarang itu menjelaskan tokohnya, ya. Misalnya menjelaskan karakter atau wataknya, itu termasuk bagaimana penokohannya. Bagaimana sifat tokoh itu tergolong di dalam penokohan. Berdasarkan perannya, tokoh itu ada 4 macam. Ada tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. Nah, biasanya tokoh protagonis ini adalah tokoh yang mempunyai watak yang disukai. Berikutnya adalah tokoh antagonis, tokoh yang memiliki konflik dengan tokoh utamanya. Atau tokoh ini jelas-jelas tokoh yang tidak disukai karena dia menentang tokoh utama, ya. Jadi misalnya tokoh yang mempunyai karakter yang jahat, yaitu yang dimaksud dengan tokoh antagonis ini. Tritagonis ini adalah tokoh yang melerai atau penengah antara tokoh protagonis dan antagonis yang berkonflik. Ini akan muncul tokoh tritagonis sebagai penengah. Kemudian ada juga tokoh yang hanya sebagai figuran, dia hanya sebagai pelengkap. Misalnya teman-temannya saja atau misalnya prajurit saja, itu namanya tokoh figuran yang hanya melengkapi suatu cerita. Berikutnya adalah bagaimana teknik penokohannya. Teknik pengenalan sifat atau watak tokohnya. Ini ada 2, yaitu analitik dan dramatik. Analitik adalah langsung. Jadi pengarang langsung menyebut watak tokohnya. Misalnya Bu Tejo adalah seorang wanita yang suka nyinyir. Nah, ini berarti pengarang langsung menyebut watak tokohnya. Kemudian bagaimana teknik dramatik? Teknik dramatik itu pengarang tidak langsung menyebut watak tokohnya, tetapi dia menggambarkan melalui apa? Lingkungannya. Misalnya lingkungan tokoh itu jorok, kotor, kamarnya berantakan, berarti tokohnya tokoh yang
jorok atau tokoh yang tidak disiplin. Kemudian dari fisiknya penampilannya selalu rapi, rambutnya disisir rapi, bajunya selalu licin, berarti watak tokohnya adalah tokoh yang disiplin atau tokoh yang rajin. Kemudian dari komentar tokoh lain itu bisa dilihat dari percakapan anak-anak ya, dari dialog ya. Dari dialog itu bisa menentukan watak tokoh A ini misalnya cerdik, misalnya pemalu. Ini dari tokoh lain. Nah, itulah teknik analitik dan teknik dramatik. Unsur berikutnya adalah latar atau setting. Latar itu adalah yang melatari tokoh-tokoh itu. Waktunya kapan? Latar waktu atau setting waktu. Misalnya setting waktunya di pagi hari, di ujung senja, di akhir malam ya. Itu setting waktu. Tokoh berada pada setting waktu tersebut. Kemudian setting tempatnya di mana? Tokoh itu berada di mana? Apakah tokoh berada di suatu keramaian? Apakah tokoh berada di pantai dan seterusnya? Suasananya bagaimana? Suasana ini ada dua anak-anak ya, suasananya hati tokohnya itu misalnya setting suasananya resah, setting suasananya kacau. Kemudian setting peristiwanya apa? Rame, kebakaran misalnya, itu adalah setting peristiwa. Unsur berikutnya adalah plot atau alur, atau biasa disebut dengan strukturnya teks cerpen. Itu apa saja? Alur itu apa? Alur itu adalah rangkaian-rangkaian dari peristiwa yang membentuk suatu cerita. Rangkaian peristiwanya apa saja? Mulai dari pengenalan atau orientasi. Apa yang dikenalkan? Tokohnya atau settingnya ya, itu dikenalkan di awal. Kemudian awal mulai konflik, mulai ada pertikaian. Kemudian puncak konfliknya atau klimaksnya. Kemudian bagaimana evaluasinya ya, peristiwa penilaiannya dari sebuah konflik atau puncak konfliknya. Kemudian bagaimana pengarang itu menyelesaikan. Nah, penyelesaian itu apa? Cerita itu berakhir apakah bahagia, apakah berakhir sedih, ataukah berakhir menggantung atau menimbulkan tanda tanya. Bagaimana toh akhirnya cerita itu namanya penyelesaian yang menggantung. Berikutnya adalah tahap alur atau tahap-tahapnya rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya diawali dengan abstrak, gambaran umum cerita tersebut apa. Kemudian pengenalan atau orientasi ini adalah pengenalan tokohnya, siapa namanya, bagaimana fisiknya, mungkin juga disebut wataknya. Ini pada bagian pengenalan. Bisa juga pengenalan setting. Jadi di awal cerita itu langsung dideskripsikan tentang setting tempat, setting waktu, setting suasana. Ini namanya masih sebuah orientasi atau pengenalan. Kemudian mulai ada komplikasi, ada konflik. Apakah itu muncul awal pertikaiannya, ada pertentangan di sini. Pertentangan terjadi pada diri tokoh, apakah di dalam dirinya, dalam batinnya, ini konflik batin, apakah konflik lahir tokoh dengan tokoh lain. Ini mulai muncul dalam komplikasi. Kemudian pencapaian konflik. Nah, ini benar-benar konflik. Tokoh sudah benar-benar bingung menghadapi permasalahannya. Ini namanya batinnya bergejolak, memutuskan atau memilih sesuatu. Atau mungkin konflik tokoh dengan tokoh lain. Ini sudah terjadi pertikaian, perbedaan pendapat, perdebatan misalnya. Ini sudah pada pencapaian konflik.
Tahap berikutnya adalah puncak konflik atau klimaksnya. Jadi kalau misalnya terjadi konflik lahir, itu benar-benar dua tokoh ini bersitegang, bahkan sampai terjadi perkelahian misalnya. Ini kalau konfliknya konflik lahir. Kalau konfliknya batin, tokoh benar-benar pusing dibuatnya terhadap bagaimana memecahkan masalahnya ini. Ini pada bagian apa? Klimaks ya, atau puncak konfliknya. Nah, kemudian setelah puncak konflik, ini sudah ada mulai tahap evaluasi atau anti klimaks, mulai menurun, mulai ada pencerahan, mulai ada tokoh tritagonis yang melerikan misalnya. Ya, ini sudah mulai ada evaluasi. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Cerita itu bisa berakhir bahagia atau happy ending atau sad ending ya, kesedihan, sedih, atau bisa juga berakhir menggantung tanda tanya. Kemudian bagaimana akhir cerita itu menimbulkan pembaca bingung. Itu namanya penyelesaian yang menggantung. Berikutnya adalah koda. Koda akhir dari setelah penyelesaian adanya sebuah amanat atau simpulan dari cerpen tersebut. Macam alur. Apa anak-anak? Macam alur itu ada alur erat berdasarkan peristiwanya ini ya. Erat itu antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu saling berkaitan, tidak melompat-lompat ya. Jadi kalau misalnya cerita itu akan mudah diikuti atau mudah ditebak. Tetapi kalau alur yang longgar ini alur yang dimasuki dengan peristiwa yang lain. Mungkin juga antara peristiwa 1 dengan 2 dan 3 sudah tidak ada hubungannya karena ada masukan dari peristiwa yang lain. Sehingga jenis alur ini kadang-kadang sulit sekali ditebak ya. Oh nanti akhirnya begini, oh nanti begini. Itu ternyata membuat pembaca kecewa. Oh ternyata enggak. Dan ini menimbulkan tanda tanya yang besar bagi pembaca. Justru alur yang inilah alur yang mampu membuat pembaca berpikir apa kelanjutannya. Nah, berikutnya adalah pengaluran anak-anak. Pengaluran itu maksudnya apa? Alur itu disusun dengan cara bagaimana? Peristiwa 1 mulai dari pengenalan, kemudian komplikasinya, kemudian pencapaian konflik, kemudian klimaksnya, evaluasi, penyelesaian sampai ke koda. Ini berarti runtut dari awal sampai akhir, itu berarti peristiwanya dengan alur maju. Namun bisa juga alur itu peristiwanya mundur. Dari sekarang sudah diselesaikan, sudah kondisi sama-sama sudah tua, kemudian teringat kembali ke masa lalu, alurnya mengenalkan lagi mulai dari pertama bertemu di masa remaja misalnya. Ini namanya mundur alurnya. Nah, terus kalau alur yang campuran bagaimana? Alur campuran itu ya sekarang sudah dewasa, kemudian kembali ke masa anak-anak, kemudian cerita ke masa dewasa lagi, itu campuran. Berikutnya adalah yang menentukan keindahan suatu karya sastra atau cerpen adalah dari segi gaya bahasanya. Bagaimana atau pengarang itu menggunakan gaya bahasa di dalam cerpen tersebut. Misalnya gaya bahasa metafora, menggunakan perumpamaan-perumpamaan, apakah hiperbola berlebih-lebihan, ataukah personifikasi, ataukah sinisme, sarkasme, ya, metonimia, pleonasme dan sebagainya. Macam-macam majas atau gaya bahasa itu akan menentukan keindahan sebuah karya sastra, dalam hal ini adalah cerpen. Nah, berikutnya anak-anak adalah
sudut pandang, atau ada yang menyebut juga dengan point of view, POV. Sudut pandang itu ada 4 macam. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu adalah sudut pandang yang menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, ini sudut pandang orang pertama ini ada 2. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, kalau sebagai pelaku utama, tokoh aku itu terus digunakan di dalam cerpen tersebut. Sedangkan tokoh kamu dan tokoh dia hanya disebut sebagian. Aku ini sebagai pemeran utamanya. Itu namanya sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan? Dia menggunakan atau pengarang menggunakan kata aku. Tetapi aku di sini tidak hanya sebagai pelaku utamanya. Misalnya, aku ini pengarangnya, menceritakan tentang orang lain, ya. Misalnya aku bertemu dengan dia 10 tahun yang lalu. Dia sudah berbeda. Dia sudah mempunyai teman yang sangat istimewa. Nah, ini dia terus yang diceritakan. Tetapi akulah yang bercerita. Jadi sudut pandangnya orang pertama, aku sebagai pencerita, tetapi yang diceritakan adalah tokoh lain. Berarti sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Kemudian sudut pandang orang pertama pelaku sampingan ini bisa juga dia menggunakan orang yang dijelaskan itu siapa. Apakah tokohnya itu dia ataukah nama orang, ya. Tetapi akulah yang bercerita. Misalnya lagi, aku sudah mengatakan padanya, ya, jangan dia menunda-nunda pekerjaan, tetapi dia masih suka menundanya. Akhirnya pekerjaannya menumpuk. Dia dimarahi oleh atasannya. Dia sering diberikan sanksi, tidak mendapatkan jatah uang makan, ya. Saya sebenarnya kasihan padanya, tapi dia memang sulit diberitahu. Anak ini sangat kuat pada pendiriannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tetap kuat kokoh pada kemauannya. Nah, berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini adalah orang ketiga yang serba tahu. Serba tahu berarti pengarang di sini mengetahui semua apa yang terjadi pada tokohnya. Jadi seakan-akan pengarang itu memang sebagai pelakunya, hanya saja dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Apa toh kata ganti orang ketiga itu? Dia, ia, ya. Kemudian nama orang, ya. Ini misalnya contoh dalam satu kutipan, ya. Adinda merenung. Adinda tidak ingat lagi apa yang terjadi pada masa kecilnya. Yang dia tahu sekarang dia tidak memiliki ibu lagi. Entah di mana ibunya sekarang. Setiap ditanyakannya kepada orang tuanya, bapaknya tetap tidak mau menjawab atau menjelaskan. Apalagi neneknya akan selalu marah-marah ketika dia bertanya. Sudut pandang orang ketiga berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga, tetapi di sini pengarang hanya sebagai pengamat. Jadi SPO 3 pengarang pengamat atau SPO 3 di luar cerita. Pengarang hanya mengamati apa yang dilakukan tokohnya. Pengarang tidak tahu isi hatinya, cita-citanya, keinginan tokohnya, tidak tahu. Dia hanya bisa menjelaskan tentang fisiknya saja. Misalnya, dia berdiri di ujung gang itu.
sesekali melihat pada jam tangannya, sesekali matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Siapa sebenarnya yang dinantinya? Nah, di sini pengarang hanya melihat tokoh dia itu melakukan apa. Jadi dia hanya mengamati, tidak serba tahu, tidak mengetahui keinginan tokohnya, cita-citanya, keinginannya, perasaannya, tidak tahu. Jadi di sini sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Unsur berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan. Pesan yang disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembacanya. Apakah pesan itu disampaikan secara tersurat ataukah tersirat? Tersurat itu tertulis di dalam cerpen. Misalnya apa? Misalnya di dalam cerpen ada dialog, ya. Janganlah engkau suka berkata kasar kepada orang tua. Nah, ini pesan secara tersurat. Tetapi ada juga pesan yang tersirat. Misalnya apa? Misalnya anak yang tidak menggunakan kata-kata halus kepada orang tuanya. Ketika di jalan dia mengalami kecelakaan misalnya, itu karena akibat dia berkata kasar pada orang tuanya. Nah, ini berarti dapat dikatakan bahwa amanat itu disampaikan, makanya kamu harus berkata-kata yang halus kepada orang tua agar doa orang tua itu baik, agar orang tua tidak sakit hatinya, sehingga kamu selamat dimanapun kamu berada. Nah, anak-anak, inilah contoh antologi cerpen atau kumpulan cerpen karya siswa-siswi MTSN 1 Kota Blitar. Ini karya tahun kemarin, anak-anak. Jadi, karya cerpen mereka saya kumpulkan, kemudian diedit oleh Ibu Retno dan Ibu Isma Latifah. Setelah diedit saya kirim ke penerbit, jadilah kumpulan cerpen ini. Silakan kalian bisa meminjam di perpustakaan Bung Karno ataupun di perpustakaan MTSN 1 Kota Blitar. Sudah ada. Nah, inilah benar-benar terbukti mereka menulis cerpen. Dan ingat, cerpen yang dibuat di sini adalah karya mereka sendiri, bukan hanya sekedar copy paste atau menjiplak karya orang lain. Itu ada hukumannya, anak-anak ya, ada sanksinya jika karya itu menjiplak atau mengcopy paste. Itu namanya plagiator atau mencuri karya orang lain. Nah, ini adalah kumpulan cerpen yang kedua ya, tentang waktu. Ini Aldora dan kawan-kawan. Sama anak-anak ya, diambil dari karya-karya siswa kemudian diterbitkan. Dan ini sudah masuk ke Perpustakaan Nasional Jakarta sana. Karena di sini ada ISBN ya, ada nomornya, didaftarkan di perpustakaan sana. Nah, anak-anak, karena sudah disediakan contoh-contohnya, silakan membaca contoh-contoh pentigraf maupun cerpen. Nah, dengan membaca kalian nanti pasti bisa warahmatullahi wabarakatuh.